Kita lanjutkan dialog kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Ade, tadi rasanya kayaknya sepertinya Bang Ade masih ada yang ingin disampaikan, terutama untuk menanggapi bagaimana pernyataan dari Bang Sanghaji. Bang Sanghaji ternyata sudah melihat langsung bagaimana dari ijazah tersebut. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Saya tidak membantah abang saya, Bang Sanghaji. Dia memang ada di situ dan ganteng sekali hari itu. Dia ada, beliau ada, semua ada. Tapi yang saya mau sampaikan adalah ada salah satu pengacara Bapak Egy Sujana, Bang Egy ya. Nah, suasana itu saya mengulang lagi bahwa memang dia sempat takjub sekali. Itu menurut dia ya, bukan menurut saya. Jadi kalau mau komplain ke sana, jangan ke saya. Nanti juga bisa diundang oleh TV One itu, Ibu Eli dan Eti. Jadi Ibu Eli dan Eti melihat dan beliau sangat terkesan menurut beliau ya. Tapi kembali lagi bahwa kemudian ini adalah asli atau palsu. Itu kembali ke keyakinan dari teman-teman. Kalau pihak sebelah pasti tidak akan pernah asli. Ya, walaupun misalkan ya, embos ada garis lintasan stempel, kemudian ada watermark, kemudian pernyataan UGM, kemudian pernyataan memang berkas-berkas pruri, kemudian mencetak ya, terus kemudian KPU yang memang itu dipakai untuk wali kota, gubernur dan presiden Republik Indonesia. Bahwa saat ini memang negara hadir. Kepolisian negara Republik Indonesia ini hadir untuk kita semua. Bahwa apa yang disampaikan Ombudsman pada saat itu, karena saya juga sempat menanggapi persoalan itu, mengatakan bahwa kita jangan menabrak pasal 39 dan 44. Karena barang bukti ada di situ. Itu menjadi perbincangan tetapi bukan perdebatan. Dikit-dikit aja sih. Ya, Ombudsman juga menyampaikan bahwa kalau normatif memang, tetap ini harus berbicara di atasnya. Nah, tetapi kalau berbicara di atasnya, ya yang penting Pak Dir mau bertanggung jawab. Tapi Pak Dir mengambil satu langkah bagus. Bang Ade pasal 39, Bang Ade sebentar. Pasal 39 dan 44 tentang apa sih? Tentang barang bukti yang tidak boleh dibuka. Saya ada di sini. Mau dibacakan? Mau dibacakan, Bang Sanghaji? Boleh. Jadi kalau mau dibacakan boleh, Bang. Pasal 39 itu dan 44 itu KUHP ya. Jadi gini, saya lanjutkan dulu. Nanti kita cari. Nanti kita cari. Jadi gini, karena itu saya tidak hafal pasal, nggak kayak Bang Sanghaji. Detail dia. Dia kan penghafal pasal. Nah, jadi artinya bahwa mengambil satu keputusan yang tepat bahwa ini sudah publik dan diperlihatkan oleh lawyer-lawyer, teman-teman lawyer yang di pihak di sebelah maupun prinsipal. Nah, yang saya lihat keadaan pada saat itu memang agak senyap sedikit. Senyap sedikit dan mungkin karena itu tadi Bang Rizal Fadila ya. Kan itu dari dulu Bang Rizal saya lihat di TV manapun nggak ada ijazahnya selalu. Ngomongnya selalu begitu. Tetapi mungkin takjub juga beliau sehingga melihat bahwa memang kita nggak bohong kok. Dari dulu ada ijazahnya kok. Baik. Cuman kan teman-teman ini kan pengennya meneliti, bukan mau melihat loh Mbak. Terkhusus Roy Suryo dan Rismon. Tapi sebenarnya kan Bang Sanghaji boleh koreksi saya. Sebenarnya memang dari awal itu kan hanya ingin membuktikan bahwa objek ini ada atau tidak. Makanya dengan demikian digelar perkara khusus tersebut. Oh iya, karena begini Mbak Windy ya. Kalau Bang Ade belum hafal pasal 39 dan 44, saya kasih penjelasannya ya. Jadi di pasal 39 KUHP itu terkait dengan penyitaan barang bukti. Barang bukti itu kualifikasinya ada 5 ya. Dan itu kualifikasinya sangat-sangat limitatif. Yang pertama adalah barang bukti itu barang hasil kejahatan, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, barang yang digunakan untuk membantu proses kejahatan, barang yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, dan barang yang berhubungan dengan suatu tindak pidana. Nah kemarin pada saat gelar perkara, penyidik menyampaikan bahwa status barang bukti ini pasal 39, berdasarkan pasal 39 itu masuknya ke pasal 39 yang poin E, bahwa ijazah Pak Joko Widodo berkaitan dengan suatu suatu dugaan tindak pidana. Ya, jadi itu clear itu. Nah, kalau pasal 44 itu terkait dengan barang sitaan yang ditaruh di rumah sitaan negara, sehingga penyidik meminta izin dari kedua belah pihak supaya barang bukti ini bisa kemudian ditampilkan tanpa kemudian kedua belah pihak saling bantah-membantah gitu. Dan saya pikir itu satu langkah yang lebih progresif dilakukan oleh Polda Metro Jaya.
Nah, terkait dengan diperlihatkan kepada kami dan terutama adalah kepada Mas Roy dan CS-nya itu, saya pikir itu dari aspek formalitas penyitaan barang bukti yang diatur tadi dalam pasal 39, sebenarnya itu memberikan satu kepastian bahwa barang bukti ini ada kok di kami, tidak kemana-mana. Karena kenapa? Dari semua pasal yang digunakan sebagai dasar penetapan tersangka, yaitu 310, 311, dialternatifkan dengan 27A Undang-Undang ITE, ini kan terkait dengan penghasutan dan pencemaran nama baik. Ini satu kualifikasi delik ya. Nah, karena ini terkait dengan objek ijazah, pencemaran nama baik diduga ini terkait dengan objek ijazah, maka penyidik harus bisa memberikan kepastian kepada para tersangka. Nah, saya pikir beda dengan di tahap penyelidikan waktu di Barreskrim Polri. Kenapa penyidik Barreskrim Polri atau penyelidik tidak mau menampilkan ijazah? Mungkin karena belum ada penetapan tersangka gitu. Tapi ketika sudah ada penetapan tersangka, tersangka kan harus tahu dalam perkara apa dia ditetapkan sebagai tersangka, dengan alat bukti apa dia ditetapkan sebagai tersangka, dan dengan barang bukti apa dia ditetapkan sebagai tersangka. Karena barang bukti dan alat bukti, ingat, ini bagian dari kekuatan pembuktian. Iya, Prof. Hipnu, dari pihak kepolisian sendiri tadi Anda menyebutkan bahwa ini meminimalisir adanya langkah ke pra-peradilan. Sebenarnya mengapa demikian? Ya, jadi begini Mbak, suatu proses peradilan itu apa cepat untuk meminimalisir terjadinya pra-peradilan. Pra-peradilan itu adalah sebagai kontrol terhadap negara, dalam hal ini adalah penyidik Polda Metro, apakah langkah penetapan tersangka, apakah penetapan penyitaan, apakah penggeledahan terhadap upaya-upaya paksa yang lain itu sesuai dengan hukum atau tidak. Nah, disinilah yang dilakukan terhadap meminimalisir tadi. Nah, oleh karena itu Bang Sangaji, Bang Ade, ini yang menarik. Kalau toh ini memang asli, yang kemudian kemarin pada waktu penentuan itu berdasarkan bukti yang katakanlah tidak asli berdasarkan namanya unggahan IT. Nah, berarti kan ada suatu objek kesesatan yang ditentukan pada saat penentuan tersangka. Kan itu loh. Karena kajian ini yang menurut saya, kajian ini yang jadikan bahwa pada saat itu belum diperlihatkan ini loh yang terjadi, ini loh yang terjadi. Sehingga kalau kita melihat sebagai bentuk kontrol pra-peradilan, itu adalah satu, penetapan tersangka 2 alat bukti. Saya kira cukup karena 100. Kemudian yang kedua, terhadap langkah-langkah pemeriksaan, saya kira semua sudah diperiksa. Yang ketiga, pernyataan tadi, bukti sebagai primer evidence tadi, itu yang mana yang dijadikan penetapan tersangka? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah ketika barang yang dijadikan tersangka itu relevan dengan tindak pidana yang dilakukan. Nah, pertanyaan sekarang yang akan menjadi problem nanti Bang Sain, Bang Ade adalah cut off-nya sejak progres gelar perkara kedua baru terlihat, oh ini yang diperlihatkan. Padahal yang kemarin diskusinya adalah barang yang terjadi dalam dunia IT. Nah, padahal penetapan tersangka mana? IT atau yang sekarang? Nah, itu saya kira sebagai kontrol diskusi ke depan juga sangat menarik untuk Bang Sangaji untuk melihatkan seperti itu. Karena melihat barang yang dikatakan tanda petik, sekarang baru lihat sekarang. Padahal yang kemarin berdasarkan bukti-bukti unggahan IT. Apakah itu sebagai barang bukti? Saya kira belum, kan gitu. Nah, sekarang sebagai barang bukti baru dilihatkan sekarang. Gitu Mbak, menurut saya seperti ini yang akan menggelidik permasalahan kedepannya seperti itu. Permasalahan kedepannya nanti Bang Sangaji, langkah apa yang nanti akan diambil, ditahan dulu. Selepas jeda pemirsa, kami masih akan kembali.